Ya, Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel Review Bareng Kiper. Nah, hari ini benda yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Benda ini udah saya tunggu mungkin dari masa kecil saya, Sobat Kiper ya. Sangat nostalgic. Ini sarung tangan yang mengingatkan saya kepada masa kecil saya. Itu rasanya luar biasa sekali, tapi langsung aja kita mulai ya Sobat Kiper. Jadi ini adalah PJS Pro Storm yang terbaru dari PJS Pro, tentu saja ya, Pati Goalkeeper Store. Dia datang dengan tas seperti ini ya. Tasnya ini materialnya sedikit berbeda dengan tas-tas yang sebelumnya saya miliki ya. Kalau saya boleh ngomong mirip, itu materialnya paling mirip dengan tas Venom Altus ya. Ini jadi materialnya menurut saya lebih bagus dibandingkan tas pada biasanya ya. Di belakangnya tentu saja ada label PJS Pro Indonesia dan dia di sini ada mencantumkan German Latex Giga Grip. Nah, ini sangat menarik nih. Ini banyak yang udah menanyakan ini, mau di komen kiper lokal, mau di komennya YouTube saya dan juga Instagram saya, dan ada yang nge-DM saya bahkan ya. Itu emang ini topik yang sangat bagus yang nanti tentu saja akan saya kupas tuntas ya. Dan backhandnya soft latex 3 mm dan dia juga mencantumkan roll finger ya. Kenapa roll finger? Nah, semuanya akan kita bahas. Jadi, yang buat saya senang lagi juga dari produk ini adalah semuanya didesain dengan prinsip dan dengan fakta bahwa dia mau mengembalikan rasa nostalgia. Ya, jadi hampir semua aspek desainnya itu mengembalikan kita ke sarung tangan di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Ya. Apa saja aspek-aspeknya? Yuk kita mulai bahas. Ya. Jadi yang pertama, kita mulai dari strap. Strap yang digunakan ini hanya double strap seperti biasa gini ya. Satu ada velcro di bagian tengah, putar, dan tentu saja velcro di bagian belakang. Nah, ini mungkin Sobat Kiper bakal bertanya, "Loh, kok dia ngambil langkah mundur? Kenapa dia tidak menggunakan double strap seperti biasa elastis? Mid grade aja Bang, sekarang udah pakai double strap. Kenapa yang ini tidak?" Nah, jawabannya simple. Di masa itu belum ada glove double strap. Ya, karena ini lagi-lagi saya cukup yakin ini tujuannya itu untuk mengembalikan rasa nostalgia, bahkan mungkin si owner PJS Pro-nya juga berpikir seperti demikian ya. Jadi dia menggunakan strap yang memang populer pada zaman itu ya. Jadi ada velcro di bagian tengah, ada velcro di bagian belakang ya. Tapi bukan elastik atau double strap seperti demikian ya. Itu jadi true to nature, dia kembali ke sarung tangan di tahun demikian ya dari segi desain ya. Keluhan saya kalau dari segi desain itu cuma di pull up tab ya yang ada di sampingnya. Ini kita bisa lihat, saya langsung aja coba. Nah, saya menggunakan tarik gini pull up tab dan rasanya ya saya tidak bisa menarik dan saya akhirnya mesti tarik tangan di bagian sini ya. Kalau misalnya saya menggunakan glove yang sebelahnya lagi, ya artinya sama saja saya harus memegang spandex dan meresikokan sarung tangan saya bersentuhan dengan velcro yang mungkin bisa membuat abrasi di sarung tangannya. Jadi ya pesan saya untuk siapapun yang berminat untuk bikin glove di masa depan, jika ingin taruh pull up tab, taruhlah di bagian tengah. Ya itu jauh lebih bagus ya dan jauh lebih bermanfaat. Oke, nah dia di sini strapnya dipasang seperti ini ya. Hasilnya bagus seperti demikian. Di sini dia ada labeling Storm ya di bagian ujungnya. Ini saya senang sih desainnya. Jadi dia di sini kalau saya sudah pakai glove di tangan sebelahnya lagi, saya bisa menarik seperti ini tanpa harus bersentuhan ya. Jadi gampang sekali tarikannya ya. Dari segi aspek desain. Nah, dari tangan bagian belakang kita mulai dari backhand saja dulu ya. Di sini ada brandingnya ya, Storm seri kedua tahun 2021 ya. 21-nya saya yakin ini maksudnya 2021. Ada bendera Jerman di sini dan juga ada tulisan German Latex di bagian depannya ya, di bagian dekat jempol seperti ini ya. Dan di bagian belakang jempol dia ada cantumin Giga Grip. Nah, ini yang nanti saya jelaskan di akhir saja ya. Tapi yang pasti Sobat Kiper perlu ketahuin, German Latex dan Giga Grip itu sebenarnya tidak menyatakan hubungan, tidak menyatakan grade ya. Tapi dia cuma menyatakan bahwa grade latexnya ini diimpor dari Jerman, dibeli dari Jerman ya, produksi Jerman, dan grade-nya itu termasuk dalam kelas Giga Grip seperti demikian ya. Karena biasanya meskipun dua material itu kita labelin sama-sama Giga Grip gitu, itu kadang bisa saja dari manufacturer A dan manufacturer B itu grade-nya berbeda ya, seperti demikian ya. Jadi ketika Sobat Kiper ada menemukan sarung tangan misalnya dia bilang super soft, oh new basic gitu. Nah, itu biasanya kalau dia ngambil suppliernya beda, pemrosesannya beda, itu bisa jadi ada perbedaan kualitas yang sedikit ya. Meskipun mereka bisa sama-sama berada dalam satu kelas yang sama-sama kontak latex, sama-sama Giga Grip, seperti demikian ya. Lalu dia juga melabelin di sini di tulisannya adalah comfort grip ya. Menurut saya ya, I agree, ini comfortable, dalam artian comfort itu artinya nyaman ya. Menurut saya ketika saya menggunakan sarung tangan ini, feel-nya di dalam itu sangat nyaman sekali ya.
Rasanya tidak begitu ketat ya, seperti apa yang kita bisa expect dari roll cut ya, karena dia dari sarung tangan yang roll cut di sini. Tapi ya saya harus tidak bisa pungkirin rasanya nyaman. Sejauh ini saya sudah menggunakannya, saya sudah pre-wash dan saya tidak merasa keringatan di dalam itu masalah ya. Jadi sejauh ini feel-nya nyaman saja meskipun dia materialnya bukan menggunakan material velcro seperti demikian ya. Nah, di bagian backhand dia memiliki base-nya itu dry fit ya. Dan di sini juga kita bisa lihat ada beberapa dry fit yang lain ya di bagian sela-selanya ya, di bagian sela knuckle atau bagian tinju dan juga sela di jari ya. Nah, jadi salut kepada PJS Pro, lagi-lagi dia desainnya balik lagi ke sarung tangan periode tersebut. Ya, memang benar sarung tangan pada periode akhir 90-an dan awal 2000-an itu rata-rata memang menggunakan busa atau foam latex di bagian belakang ya, dan biasanya menutup sampai ke jari seperti demikian ya. Lalu di sini si PJS Pro juga ada membuat, saya nggak tahu inovasi atau seperti apa, karena dulu tentu saja pas saat itu kecil saya masih belum mendetail seperti ini ya. Di sini di bagian tinjunya dia ada membuat potongan jahitan ya. Jadi latex di bagian punggung tangan itu tidak bersentuhan atau tidak merupakan bagian yang sama dengan latex di bagian tinju dan juga di bagian jari ya. Tujuannya dibuat jahitan seperti ini saya percaya itu untuk memberikan kemudahan ya. Jadi rasanya lebih fleksibel ketika sobat kiper mengatupkan tinju seperti ini atau ketika mengatupkan jari seperti ini ya. Di sini juga ada di beberapa jari di PJS Pro-nya sendiri ya. Jadi ya desainnya sangat well made sekali, saya sangat suka ya, dan true to nature ya, dalam artian tujuannya itu mengembalikan rasa nostalgia di tahun 90-an dan menurut saya pesannya tersampaikan dengan sangat baik sekali ya dari segi demikian. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian roll cut dan juga bagian latex ya. Jadi kenapa roll cut? Karena roll cut itu adalah sarung tangan, adalah jenis cut yang paling populer di periode tersebut ya. Ada momen di mana kayak dipisahkan, kalau kamu menggunakan regular cut artinya kamu menggunakan sarung tangan yang enggak gitu bagus ya. Sedangkan kalau kamu menggunakan roll cut pada zaman itu, wow, kamu membeli sarung tangan yang bagus gitu ya. Roll cut ini sendiri adalah inovasi pada saat itu ya, pada saat itu adalah inovasi yang membuat ketika kamu menangkap bola seperti ini, tidak peduli posisi kamu menangkap seperti apapun, bagian tangan kamu yang akan bersentuhan dengan bola itu pasti latex ya. Yang artinya semakin banyak latex tentu saja grip akan semakin maksimum, benar ya. Dan roll cut sendiri karena dia digulung di belakang, di bagian jari kamu, mengikuti jari kamu, dan dijahit di bagian backhand belakang seperti ini. Ketika bola hantaman itu datang dari depan seperti ini, bagian belakang backhand itu juga ikut berperan dalam meredam impact dari bola atau meredam tenaga dorong dari bola ya. Itu saya udah uji coba, saya lempar bola ini dengan kencang ke dinding dan saya menangkapnya kembali, dan hasilnya rasanya di ujung jari itu sangat ringan sekali, sangat kecil sekali ya. Saya yakin jika sobat kiper menggunakan ini untuk bermain dan dapat tendangan yang keras, rasanya di jari itu tidak akan pedas sama sekali ya. Roll cut itu emang sangat bagus untuk melindungi jari dan juga mengurangi beban impact di bagian jari ya. Jadi jarinya nggak akan bergetar seperti ini habis menangkap tendangan yang keras gitu ya. Kelemahan dari roll cut itu ada di kontrol. Jadi jika sobat kiper sama seperti saya ya yang pencinta negatif cut, mungkin sobat kiper tidak akan begitu enjoy rasa kontrolnya terutama di ujung jari seperti ini ya. Karena ketika saya menyentuh seperti ini pun rasa kontrolnya di ujung jari itu beda dan tidak seresponsif dengan apa yang kamu bisa dapatkan di negatif cut ya. Tapi kembali itu masalah selera saja dah, dan ini juga rasanya tentu saja jauh lebih longgar daripada negatif cut ya. Buat sobat kiper yang demen yang ketat di bagian jari sama seperti saya, atau yang demen dengan negatif cut ya, bisa jadi ini bukan pilihan yang terbaik buat sobat kiper ya. Tapi ya kalau sobat kiper sama seperti saya yang nostalgia dengan masa muda ya pasti senang juga dengan PJS Pro Storm ini gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke topik yang sobat kiper tanya-tanyakan dari jauh-jauh hari, yaitu mengenai Giga Grip. Nah, jadi kita cerita sejarah dikit dulu. Giga Grip itu sebelum kontak latex menjadi populer dan menjadi glove yang grade paling tinggi, posisi latex paling tinggi itu dipegang oleh Giga Grip ya. Jadi kalau saya boleh cerita dikit, dulu ketika saya masih SMA ya, saya SMA di Medan tapi liburan kadang ada mau ke Jakarta ke rumah tante ya. Kalau saya ada dibawa, saya lupa ke mall atau kemana ya, tapi ada toko sports di situ. Saya masuk ke dalam toko sports itu dan saya memegang sarung tangan Adidas
pas waktu saya SMA mungkin tahun 2004 ya, 2004 2005 gitu. Saya memegang sarung tangan yang keren sekali dan materialnya dan teksturnya itu persis dengan apa yang saya dapatkan di PJS Pro Storm ini. Ya saya masih ingat momen itu ya. Jadi Giga Grip ini di masa itu adalah latex yang paling bagus ya pada zamannya ya. Dia adalah latex yang paling bagus sebelum akhirnya dipegang oleh kontak latex ya. Kenapa? Apa yang membuat Giga Grip akhirnya jatuh dari kontak latex? Karena ya simple, kontak latex lebih lengket. Kontak latex memiliki padding yang bisa lebih bagus ya. Dan kalau mungkin sobat kiper juga bertanya, Bang, kalau misalnya kayak gitu, kenapa di brand lokal dikit yang menggunakan Giga Grip ini? Jawabannya simpel ya. Sarung tangan ini dijual dengan harga retail 475.000 ya. Kalau sobat kiper menambah sedikit saja, 60.000 saja ya. 530-an ribu, sobat kiper sudah bisa mendapatkan PJS Pro All In, sobat kiper bisa mendapatkan GK Pro Camo Range ya, dan sobat kiper juga bisa mendapatkan GK Pro Evo 1 Neck ya. Semuanya di harga 500-an ribu lebih sedikit ya. Jadi dengan selisih harga yang tidak terlalu besar tersebut, sobat kiper sudah bisa mendapatkan kontak latex ya. Dan itu membuat kenapa saya harus membeli Giga Grip? Kalau tambah dikit aja saya sudah dapat yang levelnya kontak latex yang lebih lengket lagi ya. Itu yang membuat menjadi susah untuk Giga Grip untuk bisa eksis terkenal dulu lagi ya. Namun saya bakal argue, saya bakal ngasih informasi ke sobat kiper, kenapa sarung tangan PJS Pro Storm ini bisa menjadi pilihan yang optimum untuk sobat kiper. Simple. Sarung tangan ini sudah saya pre-washing, tapi saya belum pakai main dan saya juga belum cuci kembali setelah pakai main ya. Yang artinya gripnya saat ini paling baru kisaran 80% dari grip maksimumnya. Karena biasanya setelah grip itu baru maksimum 100% setelah dipakai main dan dicuci sekali ya. Jadi saat ini paling setelah baru pre-wash ini baru 80% ya. Dan dengan 80% pre-wash ini saja menurut saya gripnya sudah di atas dengan sarung tangan mid grade yang sudah saya review, yang sudah saya rekomendasikan kepada sobat kiper di video hari Sabtu kemarin ya. Jadi bayangin aja, 80% aja sudah menjanjikan seperti ini, dan di masa lalu pemain pro itu tidak keberatan dengan menggunakan sarung tangan seperti ini ya, dari grip seperti ini ya, Giga Grip. Nah, jadi saya yakin gripnya ini pasti masih signifikan lebih bagus dibandingkan dengan sarung tangan mid grade yang saya tawarkan. Namun dia tidak semahal dengan sarung tangan top grade yang harganya 500.000 ke atas. Nah, tapi mungkin sobat kiper bertanya, "Lah Bang, tadi barusan aja ngomong, kalau tambah dikit aja udah dapat kontak latex. Kenapa saya harus beli Giga Grip?" Jawabannya simpel. Dari apa yang saya amati, ya, kelemahan terbesar kontak latex itu dua. Di saat hujan, performance-nya tidak bagus, jatuh parah ya. Dan yang kedua adalah saat berdebu, lama-kelamaan dia akan kehilangan gripnya. Sehingga sobat kiper harus menggunakan air ya, habis itu dibasahin atau dilap di baju. Tapi itu pun tidak menjamin bahwa debu itu tidak akan menempel lagi di sarung tangan sobat kiper sepanjang permainan. Nah, di sini saya mau bilang bahwa jika sobat kiper hanya memiliki budget untuk satu glove tanding, ya jadi sobat kiper tidak bisa membeli glove tanding hujan, glove tanding kering, PJS Pro ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus dengan harga yang bahkan lebih ekonomis daripada sarung tangan top grade. Ya, bayangin harganya 450.000. Kalau saya boleh merekomendasikan sarung tangan hujan yang paling bagus di top grade itu tentu saja ada di TKB Forstay, dan kemungkinan ya karena saya sendiri belum uji coba itu di VAT Venom Altus ya. Namun dengan harga yang lebih murah 150.000 lebih, sobat kiper bisa mendapatkan sarung tangan yang sangat bagus untuk dipakai di saat hujan. Meskipun tentu saja saya akan uji coba lebih lanjut, tapi dari grip yang saya coba ketika dia barusan beres di pre-wash, saya yakin gripnya ini masih di atas kontak latex di saat hujan ya. Jadi positioningnya ini sangat unik, lebih mahal dan lebih bagus daripada mid grade, tapi juga lebih murah daripada top grade ya. Dan keuntungannya, kalau dari dugaan saya, ingat ini dugaan ya, tunggu aja video playtestnya, nanti akan saya simulasikan dengan kondisi hujan. Menurut saya PJS Pro ini bisa untuk dua cuaca dan bisa menjadi pilihan bagus untuk sobat kiper ya. Yang saya takutin dari sarung tangan ini itu cuma fakta bahwa ini benar-benar putih semua.
Bagian yang tidak putih itu hanya tulisan dan bendera Jerman saja, ya. Jadi bayangkan kalau sobat kiper main dengan kondisi hujan, nah, latex oke. Jika sobat kiper rajin menggunakan air panas, mau ganti air mungkin 4 kali, latex itu bisa dibersihkan. Tunggu saja video cara mencuci yang baik ya. Saya nanti akan buat video itu, mungkin akan launching di masa-masa lebaran ya. Doakan saja, semoga lancar semua. Nah, tapi yang saya jumpain, problem terbesar dalam mencuci glove itu sebenarnya bukan di latex, tapi di backhand. Ditambah ini dengan semua putih ya, termasuk dengan bagian dry fit. Menurut saya dry fit itu yang paling susah dicuci ya. Dan juga bagian spandex bawah yang semuanya warna putih. Ini berarti sobat kiper jika sudah main kena lumpur dan mau supaya ini jadi kembali putih, mau nggak mau sobat kiper harus menggunakan deterjen. Dan jika sobat kiper menggunakan deterjen baju seperti biasa, sobat kiper tentu saja meresikokan latex sobat kiper ya. Jadi ya untuk perawatan yang optimum, mau nggak mau sobat kiper harus membeli glove wash. Dan tentu saja yang paling saya rekomendasikan adalah VAT karena harganya juga terjangkau, brand lokal ya, dan biasanya VAT itu produknya berkualitas. Di masa depan saya akan membuat video mengenai efektivitas sabun tersebut ya. Tapi ya untuk sementara jika sobat kiper yang nggak punya sabun tersebut ya, dan termasuk juga saya belum punya sabun tersebut, mencuci itu bisa jadi problem untuk sarung tangan ini. Ya, tapi di luar itu saya yakin performanya bakal bagus, feel-nya ini enak, nyaman ya, dan grip-nya ini sangat menjanjikan meskipun dia nggak bisa ngelakuin trik seperti lengket seperti demikian ya, tapi sangat menjanjikan. Oke, ditunggu saja video playtestnya saya. Mungkin akan saya upload seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran ya, Idul Fitri. Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan selamat menunaikan ibadah puasanya sobat kiper semua ya. Semoga bisa cepat kembali main bola. Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.